Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution, dan pastinya masih di channel Ahmad Hamdani Nasution. Jadi kemarin nama channel ini adalah Advo 8520, namun semenjak 9 Desember 2023 saya ganti menjadi nama saya pribadi, yaitu Ahmad Hamdani Nasution. Rekan-rekan, dalam video ini saya masih membahas seputar tentang perjanjian hutang piutang yang bisa saja merembet ke hukum pidana. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama dan seperti yang saya sampaikan dalam video-video saya sebelumnya, bahwa perjanjian hutang piutang merupakan ranah dari hukum perdata. Artinya, di dalam suatu perjanjian hutang piutang, apabila orang yang berhutang tadi tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka langkah hukum yang bisa diambil oleh orang yang mempunyai uang adalah dengan cara mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri dengan alasan uang prestasi atau tidak menjalankan hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian. Begitu juga jika kita menyimak isi dari pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, sudah sangat jelas disampaikan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutang. Nah, menyimak isi dari pasal yang saya sampaikan tadi, itu sangat jelas jika perjanjian hutang piutang merupakan bagian dari ranah hukum perdata dan tidak bisa dipidanakan. Namun meskipun seperti itu, rekan-rekan, ada beberapa perjanjian hutang piutang yang memang mengandung unsur tindak pidana. Yang pertama dengan menggunakan nama palsu, yang kedua dengan menggunakan martabat palsu, dan yang ketiga dengan menggunakan rangkaian kebohongan, dan yang keempat dengan menggunakan tipu muslihat. Sehingga meskipun perjanjian hutang piutang merupakan bagian dari ranah hukum perdata, namun apabila di dalam perjanjian hutang piutang tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tidak menutup kemungkinan jika perjanjian hutang piutang tersebut merupakan ranah dari hukum perdata namun bisa dipidanakan. Jadi rekan-rekan, dalam video ini saya tetap membahas seputar tentang perjanjian hutang piutang yang bisa dipidanakan. Nah, dalam video ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk lebih berhati-hati apabila suatu saat ingin melakukan perjanjian hutang piutang. Jadi sebelum kita menandatangani perjanjian hutang piutang, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk membaca dan meneliti hal-hal apa saja yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut. Apabila memang kita tidak sanggup untuk melakukan suatu kewajiban yang dituangkan di dalam suatu perjanjian, maka kita boleh saja mengajukan beberapa alasan ataupun revisi terhadap suatu perjanjian itu sebelum disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Dan kemudian rekan-rekan, bisa saja perjanjian hutang piutang yang kita anggap tadinya merupakan perjanjian hutang piutang namun justru bisa merembet ke hukum pidana. Nah, dalam hal ini kita beranggapan karena kita sudah butuh uang dan terdesak dengan beberapa kebutuhan, jadi kita tidak begitu membaca dan meneliti dokumen-dokumen yang akan kita tanda tangani. Yang penting uangnya cair, tanda tangan, dan tanpa memikirkan resiko hukum yang timbul setelah kita menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Bagaimana ternyata apabila dokumen yang kita tanda tangani itu adalah surat penitipan uang? Nah, ini merupakan salah satu celah bagi beberapa pihak dalam menjalankan ataupun dalam mengatasi suatu permasalahan hutang piutang. Daripada mereka menempuh jalur hukum ke pengadilan negeri dengan cara mengajukan gugatan, maka mereka lebih baik membuat suatu surat, dan dibuatlah surat penitipan uang
Artinya daripada mereka menempuh waktu yang panjang ke pengadilan negeri untuk mengajukan gugatan non prestasi, dan belum tentu juga gugatan yang diajukan itu diterima atau tidak, maka sebagian besar pihak yang memiliki uang itu lebih berinisiatif untuk membuat surat penitipan uang daripada surat perjanjian hutang piutang. Nah, disinilah kita dituntut untuk jeli dalam membaca ataupun meneliti suatu dokumen-dokumen terkait perjanjian hutang piutang. Artinya rekan-rekan, jangan sampai kita dijebak dari yang tadinya perbuatan perdata justru dijebak dengan perbuatan pidana. Namun di sini juga bukan berarti saya melindungi orang yang punya hutang. Ya, karena apapun ceritanya, hutang wajib dibayar, apapun ceritanya. Nah, meskipun perjanjian hutang piutang ini merupakan bagian dari ranah hukum perdata seperti yang saya sampaikan tadi, namun tidak menutup kemungkinan jika pihak yang mempunyai uang merasa dirugikan dengan perbuatan seseorang akibat tidak dilaksanakannya perjanjian hutang piutang, bisa saja dia mencari celah-celah yang bisa dipidanakan di dalam perjanjian itu. Sebagai contoh misalnya adanya nama palsu, adanya martabat palsu, dan yang kemudian dengan menggunakan rangkaian kebohongan dan kemudian dengan menggunakan tipu muslihat, sehingga tidak menutup kemungkinan unsur dari pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa saja ditemukan di dalam perjanjian tersebut. Nah, itu perjanjian hutang piutang yang memang dibuat secara baik. Bagaimana kalau seseorang yang tiba-tiba terdesak dengan kebutuhan ekonomi, sebagai contoh misalnya dia butuh biaya perobatan sekian dan kemudian anaknya mau wisuda, jadi butuh uang yang cepat dan simpel, cara mendapatkannya juga mudah, maka tanpa berpikir panjang sebelum membaca seluruh dokumen dia menandatangani aja, yang penting uangnya cair. Namun ternyata yang ditandatangani itu adalah surat penitipan uang. Nah, rekan-rekan, ini merupakan jebakan dalam hukum perdata yang mohon maaf, yang seharusnya menjadi bagian dari ranah hukum perdata namun dipidanakan. Nah, di saat nanti orang yang sudah menerima uang titipan tadi seperti yang dituangkan di dalam surat penitipan uang itu tidak bisa mengembalikan uang yang sudah diterimanya, maka si pemilik uang bisa saja melaporkan kita dengan dugaan tindak pidana penggelapan. Nah, di saat dia nantinya membuat laporan ke polisi dan kita tidak mau berdamai, dalam artian kita tidak bisa memenuhi apa yang dimintanya, yaitu mengembalikan secara keseluruhan uang yang sudah kita ambil, maka bisa saja kita dipidana, rekan-rekan. Nah, dari sinilah saya memberikan saran kepada rekan-rekan, sebelum menandatangani dokumen-dokumen tentang perjanjian hutang piutang, alangkah baiknya agar dokumen-dokumen tersebut dibaca terlebih dahulu dan kemudian diteliti, sekaligus apakah hal-hal yang diperjanjikan di dalam perjanjian itu bisa kita sanggupi atau tidak. Dan kalau memang tidak bisa kita sanggupi, kita bisa mengajukan revisi ataupun perbaikan sesuai dengan kesanggupan kita dan kemudian dituangkan di dalam perjanjian itu. Nah, apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan perjanjian yang dibuat, maka mereka sudah terikat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik di pasal 1313 maupun di pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, dan yang kedua cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan yang ketiga oleh sebab yang tertentu, dan yang keempat karena sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang. Jadi rekan-rekan, saya menyarankan kepada seluruh rekan-rekan yang menonton video ini, apabila suatu saat ingin melakukan perjanjian hutang piutang, sebelum menandatangani dokumen-dokumen terkait perjanjian hutang piutang tersebut, alangkah baiknya jika terlebih dahulu perjanjian dokumen-dokumen itu dibaca terlebih dahulu dan kemudian baru kita tanda tangani. Dan jangan sampai kita dijebak dari yang tadinya perbuatan hukum perdata bisa berubah menjadi perbuatan pidana, dan ancamannya pun tidak main, rekan-rekan.
Jadi itu dia tadi informasi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia hukum. Akhir kata, saya Ahmad Hamdan Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.